tahun 2026, strategi militer Rusia telah mengalami banyak penyesuaian dibanding satu dekade sebelumnya. Jika sebelumnya, Rusia dikenal dengan operasi darat berskala besar dan penggunaan tank secara masif, kini pendekatannya jauh lebih terukur dan berbasis teknologi. Strategi ini tidak hanya berfokus pada kekuatan tempur, tetapi juga pada daya tahan, pencegahan, dan pengaruh geopolitik. Seperti apa sebenarnya strategi militer Rusia saat ini, dan apa dampaknya terhadap stabilitas global? Beberapa tahun terakhir menjadi periode evaluasi besar bagi militer Rusia. Operasi darat berskala besar menunjukkan berbagai tantangan, mulai dari persoalan logistik, kerentanan terhadap serangan drone, hingga tekanan ekonomi akibat konflik yang berkepanjangan. Dari situ, muncul kesadaran bahwa perang modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah tank atau besarnya pasukan, melainkan oleh kemampuan beradaptasi, efisiensi, dan daya tahan jangka panjang. Pada tahun 2026, strategi Rusia terlihat lebih berlapis dan sistematis. Salah satu elemen utamanya adalah peningkatan kemampuan serangan jarak jauh. Rusia terus mengembangkan dan memanfaatkan rudal jelajah, rudal balistik, serta sistem hipersonik yang memiliki kecepatan sangat tinggi dan sulit dicegat. Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan tekanan tanpa harus mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar. Infrastruktur penting, jalur suplai, dan titik strategis dapat dijangkau dari jarak jauh, sehingga risiko terhadap personel di garis depan dapat ditekan. Namun kekuatan jarak jauh hanyalah satu bagian dari strategi yang lebih luas. Peran drone dalam doktrin militer Rusia kini semakin dominan. Medan perang modern dipenuhi dengan sistem tanpa awak yang berfungsi sebagai pengintai maupun alat serang. Drone memberikan pengawasan secara real-time, meningkatkan akurasi penargetan, dan mengurangi ketergantungan pada operasi berisiko tinggi. Selain itu, biaya produksinya relatif lebih rendah dibandingkan sistem persenjataan konvensional yang kompleks. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, Rusia berupaya memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Menariknya, pendekatan Rusia saat ini juga menunjukkan pergeseran ke arah pertahanan yang lebih mendalam. Alih-alih fokus pada ekspansi cepat, perhatian lebih diarahkan pada penguatan wilayah yang sudah berada dalam pengaruhnya. Pembangunan garis pertahanan berlapis, penempatan artileri strategis, serta penguatan sistem pertahanan udara menjadi bagian penting dari strategi ini. Di sisi lain, kekuatan nuklir tetap menjadi fondasi utama dalam doktrin militer Rusia. Modernisasi terus berlangsung, mulai dari rudal balistik antar benua, kapal selam peluncur rudal, hingga pembom strategis jarak jauh. Namun, kekuatan ini pada dasarnya bukan untuk digunakan secara langsung di medan perang. Peran utamanya adalah sebagai alat pencegah, sebuah penyeimbang yang menentukan. Kehadirannya menciptakan garis batas yang jelas dalam setiap potensi eskalasi. Sebuah pesan tegas bahwa melampaui batas tertentu berarti menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Selain kekuatan militer konvensional, strategi Rusia juga menjangkau dimensi non-militer yang kian krusial dalam geopolitik modern. Operasi siber, pengaruh informasi, hingga tekanan ekonomi menjadi bagian dari apa yang sering disebut sebagai perang hibrida.
Di era digital, gangguan terhadap infrastruktur penting, sistem komunikasi, bahkan opini publik dapat menciptakan dampak strategis yang besar tanpa satupun tembakan dilepaskan. Jika dilihat secara keseluruhan, strategi militer Rusia di tahun 2026 tampak berfokus pada keseimbangan antara kemampuan ofensif dan defensif, antara kekuatan keras dan pengaruh non-militer. Tujuan utamanya bukan semata-mata ekspansi wilayah, melainkan menjaga posisi strategis, mempertahankan pengaruh regional, dan menunjukkan bahwa Rusia tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam tatanan global. Pendekatan ini menekankan pada ketahanan yang berkelanjutan, stabilitas internal yang kuat, dan kemampuan untuk bertahan dalam tekanan jangka panjang. Perubahan ini juga mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam karakter perang modern. Teknologi, informasi, kekuatan ekonomi, dan daya tahan nasional kini memainkan peran yang sama, pentingnya dengan kekuatan militer tradisional. Di tengah lingkungan global yang semakin saling terhubung, strategi militer tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari strategi geopolitik yang jauh lebih besar, terintegrasi, berlapis, dan dirancang untuk menghadapi tekanan dalam berbagai dimensi sekaligus.